Selamat pagi saudara. Hari ini tema adalah siapakah aku ini? Kemungkinan saudara pernah dengar. Itu Matius pasal 16 ayat 16. Jadi sebenarnya Yesus Kristus tanya dua kali. Yang pertama, siapakah anak manusia itu? Jadi berkata kepada muridnya, kata orang. Satu lagi menanyakan, katamu. Jadi yang pertama, kata orang, katamu. Tapi, siapakah aku ini? Sebenarnya ini, saudara, bukan 2000 tahun lalu Tuhan Yesus Kristus menanyakan kepada muridnya, bukan. Sekarang, Tuhan Yesus Kristus sedang tanya kepada saya dan saudara, saudara, apakah kita akui tempat yang kita berdiri, atau tempat yang kita tempat kerja, atau tempat yang bisnis, apakah mengaku Yesus Kristus adalah Kristus? Yesus adalah Kristus, anak Allah itu. Kita sebagai Yesus menerima sebagai Kristus, tapi dia bukan mati, tidak, dia tetap hidup. Apakah seperti ini, saudara? Karena Tuhan berkata atau menanyakan kepada murid itu adalah Kaisaria. Jadi Kaisaria itu adalah yang sebenarnya rumah kecil, di tempat hiburan, tempat yang bahagianya luar biasa karena semua mereka menyembah berhala. Jadi contohnya Baal dan Asyera. Jadi mereka lebih cenderung menikmati kehidupannya atau lebih baik daripada mengikuti Tuhan. Jadi tempat hiburan di situ. Yesus Kristus pas di dalam 3 tahun, jadi 1,5 tahun jalan Yesus menjelaskan kepada muridnya, siapakah aku ini? Ya, kenapa enggak? Maksudnya kenapa di tempat yang menanyakan itu adalah tempat yang gunung atau di tempat seni, bukan? Kenapa tempat yang pesta, tempat yang hiburan, tempat yang bagus? Karena Tuhan, apakah masih mereka persepsinya sebagai juru selamat atau enggak? Saudara, pertama mereka jawab kepada Yesus Kristus, itu adalah siapakah anak manusia itu? Mereka jawabnya, Yohanes Baptis, atau Elia, atau Yeremia, atau sebagai nabi. Nah, perjanjian nama itu sebagai nabi itu adalah sepertinya mujizat arahnya ke makmuran. Apakah sehari-hari hidup, atau sehari-hari makanan, atau bagaimana untuk hidupnya lebih bagus. Itu nabi adalah semacam untuk seperti mujizat. Arahnya ke makmuran, bukan untuk arah yang untuk yang lain. Mereka pandangannya seperti itu. Nah, oleh karena itu Yesus Kristus tanya lagi kepada Petrus atau muridnya, katamu bagaimana, siapakah aku ini? Itu Petrus jawabnya luar biasa, saudara. Yesus adalah Kristus, anak Allah itu. Saudara yang tahu semua. Sebenarnya saudara tahu tentang Kristus seperti apa. Karena Yesus itu adalah jelas namanya. Kristus itu adalah bukan hanya menerima urapannya, saudara, tapi 3 fungsi yang seperti sebagai nabi. Perjanjian nama nabi adalah sebagai perantaran atas Tuhan sama manusia. Itu ada perantaran. Apa yang menerima dari atas menyampaikan kepada masyarakat ini. Jadi tengah-tengah nabi fungsinya bagaimana nggak bisa langsung ketahuan tanpa nabi. Nah, sekarang
setelah Yesus Kristus mati tidak perlu nabi. Jadi langsung bisa terhadap kepada Tuhan. Karena tabir terbelah atas ke bawah. Setelah itu semua manusia yang percaya bisa masuk ke dalam yang Maha Kudus. Itu adalah beruntung, saudara. Terus yang imam. Imam itu adalah telah berubah dosa, membawa korban binatang supaya ampunin dosa. Tapi saudara, jelas imamnya tidak perlu lagi. Karena Yesus Kristus telah mati, barang siapa percaya kepada dia itu mengampuni dosa semua, sudah bayar. Satu lagi sebagai raja. Raja itu adalah bukan raja seperti dunia ini. Raja itu adalah raja rohani, saudara. Tuhan sudah menyediakan tempat yang indah, itu adalah di surga, saudara. Kalau kita mati, sebenarnya bukan mati. Mati hanya pindah aja tempat yang indah. Jadi Tuhan sudah menyediakan tempat yang indah, tempat yang kekal hidupnya. Nah, jadi Kristus adalah sebenarnya nabi dan imam dan raja. Ini tiga fungsinya namanya Kristus. Nah, itu adalah bukan perbuatan-perbuatan baik atau tidak, bukan. Itu adalah pembelian Tuhan. Ya, anggap itu gratis. Asal kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Petrus mengaku Yesus adalah Kristus, itu luar biasa. Karena perjanjian lama berapa ribuan tahun hanya tujuannya kita perlu perantaran. Itu adalah Yesus Kristus. Itu adalah Mesia. Mereka menunggu Mesia. Tapi Petrus sedang jawab pas di depan Yesus Kristus. Wah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Tetapi saudara, setelah itu Yesus Kristus menjelaskan kepada murid-muridnya, saya akan mati dan bangkit. Lah, Petrus itu sangat tidak setuju. Kata Alkitab, Petrus menarik Yesus Kristus ke samping dan menegur. Menegur oleh Yesus. Jadi manusia menegur Tuhan. Wah, itu pada dasarnya nggak setuju. Tetapi dia bilang menegur dia dan sekali-kali tidak akan menimpa seperti mati dan bangkit. Nah, apa yang kata Yesus Kristus itu iblis. Inyalah iblis. Kamu adalah batu sandungan. Kamu adalah batu sandungan. Nah, setelah itu apa yang Yesus Kristus berkata kepada Petrus? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu. Karena apa yang Petrus mengaku itu adalah bukan dari manusia, itu adalah dari atas, itu adalah dari Roh Kudus. Tetapi mendadak dia batu sandungan. Ini apakah seperti kita, saudara? Kita juga walaupun percaya, tapi kadang-kadang jatuh. Kadang-kadang jatuh semangat, putus asa. Kita ikut berbuat dosa. Itu seperti hidupnya batu sandungan. Tapi Tuhan janji. Karena Matius pasal 1 ayat 42, Yohanes pasal 1 ayat 42 saya baca, karena Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Itu artinya Petrus. Petrus itu adalah batu karang. Atas batu karang akan mendirikan gereja atau jemaatnya, saudara. Nah, bagaimana ini sekarang saya mau menyampaikan, saudara?
saya dan saudara seperti dulu hidupnya enggak jelas, hidupnya di dalam kegelapan. Jadi itu namanya itu di dalam sandungan, batu sandungan. Tapi setelah menemui Tuhan, kita punya harapan, tujuannya sangat berbeda daripada dulu. Jadi sekarang kita posisinya saudara bukan batu sandungan lagi. Itu adalah harus mendirikan atas karang batu seperti Petrus, harus membangun kerajaan Allah saudara. Itu tempat di mana? Tempat saudara berdiri. Karena kita bukan sandungan, batu sandungan lagi. Kita sudah tanggung jawabnya udah jelas. Itu adalah harus mendirikan atas batu karang untuk gerejanya atau kerajaan Allahnya saudara. Saya kasih contoh yang baik. Itu namanya Onesimus. Saudara tahu Onesimus. Dia orang budak. Dia sedang penjara dengan Petrus. Jadi Petrus menginjil kepada dia. Jadi dia menerima Yesus adalah Kristus, anak Allah itu. Bagi dia luar biasa. Karena perjanjian 2000 tahun lalu saudara, orang yang budak hidupnya sangat, itu bukan yang manusia lagi. Ini adalah seperti barang gitu loh, jual beli gitu. Tapi dia telah menerima Yesus Kristus di dalam penjara, jadi dia posisinya sudah berubah. Kata surat Filemon, dulu dia tidak berguna, tapi sekarang ada sangat berguna. Dan dia adalah one of the partner, buah hatiku. Apapun juga tanggung jawab, utangnya ada, tapi ini saya tanggung jawab. Karena he is my partner. Orang yang seperti budak, hidupnya seperti jual beli, yang seperti barang, tetapi dia, kata Petrus, setelah menerima Yesus Kristus, dia berubah totalnya. Jadi karena dia sebagai hidup itu batu sandungan, tetapi dia berubah karang batu saudara, seperti Petrus. Kalau saya baca sejarahnya dia akhirnya dia pindah di Roma. Kalau Roma waktu itu saudara, satu rumah, maksudnya di rumah tinggal 8 orang, tetapi di budangnya 15 orang. Jadi budangnya lebih banyak daripada yang keluarganya itu. Di rumah karena itu budangnya ramai sekali, karena dia semua bekerja semua oleh yang budangnya saudara. Tapi dia tidak malu, karena walaupun dia tanda tidak di atas dahi itu sebagai budak, tetapi tetap dia menginjil kepada orang yang budaknya saudara. Jadi saya lihat sejarahnya Roma tahun 333 tahun. Jadi negara Roma menjadi negara Kristen. Dia salah satu itu ibunya Konstantinus, namanya Helena. Helena menginjil kepada anaknya. Anak itu adalah Kaisar Konstantinus, luar biasa saudara, kekuatannya. Tapi ibunya menginjil kepada dia. Kata ibu seperti ini, hai Konstantinus, lihatlah orang yang budak di rumah. Mereka hidup seperti bukan budak lagi. Mereka walaupun hidupnya budak, tetapi kelihatannya di situ, di sana seperti Yesus Kristus. Saudara, salah satu alasan besar itu adalah kehidupan budaknya seperti hidup seperti Yesus Kristus. Saya lihat mereka, mukanya mereka itu adalah seperti bukan yang budaknya, tapi saya lihat seperti Yesus Kristus. Saya melihat waktu saudara Paulus juga sebagai penjara,
Jadi ada masalah. Karena di dalam kapal itu 276 orangnya muat, tapi bergoncang, badainya luar biasa, hampir mati. Tapi hari malam itu malaikat datang kepada Paulus. Tenanglah, jangan khawatirlah. Oleh karena Paulus, 270 orang akan selamatkan. Karena kamu akan berdiri di depan kaisar, akan memberitakan Injil kepada kaisar. Coba saudara, seperti Onesimus, walaupun dia hidupnya nggak jelas, tetapi setelah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, dia kehidupannya berubah. Inilah Tuhan lagi tanya kepada kita dan saya dan saudara, apakah bisa nggak dia menerima seperti Onesimus? Tempat kerja atau tempat di mana saja saudara dan saya, Tuhan lagi tanya, Yesus Kristus adalah siapa? Apakah menerima sebagai Tuhan? Atau kadang-kadang kita perlu berdoa, kadang-kadang nggak perlu, cuekin aja. Tuhan hari ini tanya kepada saya dan saudara, apakah menerima Yesus Kristus kehidupan kita atau di dalam kehidupan, apakah dia adalah majikan, dia adalah Tuhan, atau kadang-kadang pakai, kadang-kadang nggak perlu buang. Hari ini Tuhan lagi tanya, siapakah aku ini? Tuhan yang lagi tanya, bukan hanya 2000 tahun lalu, siapakah aku ini? Tapi sekarang tanya, siapakah aku ini? Tempat kerja saudara, tempat bisnis saudara, diberdiri di keluarganya, apakah Yesus adalah Kristus, anak Allah itu? Atau pinggir dulu sebentar, saya sedang menikmati di hiburan di seperti Kaisaria. Tuhan, terimalah Yesus Kristus, anak Allah itu, sehari-hari hidup, dia adalah majikan, dia adalah juru selamat, dia adalah Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan, hari ini Tuhan lagi tanya, siapakah aku ini? Kita siap jawab, Yesus adalah Kristus, anak Allah hidup. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudara, semangatlah. Tuhan akan menyertai kepada saudara. Tuhan ingin mau pakai saudara sebagai alat Tuhan, seperti Musa pakai tongkat untuk diselamatkan orang bangsa Israel dari Mesir, saudara. Bangunlah, berdirilah, kerajaan Allah. Pasti Tuhan akan menyertai kepada saudara. Amin. Amin.